Ibu kalau bohong nggak pidana ya? Iya. Ibu bohong nggak pidana loh, Bu. Mereka ahli, nggak bisa ditipu-tipu. Ibu boleh nipu saya, nipu Pak Wali, tapi nggak bisa nipuin polisi. Nggak lebih dari itu. Saya nggak ngeliat Pak Wali ini buat aneh-aneh, nggak mungkin. Dan beliau punya komitmen untuk hal itu. Tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya, saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur nih. Bu, ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Kok, Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Iya, Pak, tapi saya jangan dibentak dong. Kita nggak mukul kita. Bukan, aneh. Kok ini nyerang ke sini? Ini ke sini gimana sih? Jasanya di mana sih, Mbak? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Kacau. Aduh. Tuh, tadi dibuka nama nih? Iya. Waduh. Dibuka nggak lagi? Bilang ada Pak Wamen loh. Itu orang CCTV nih kok. Mbok kuncinya hilang. Waduh. Enggak. Enggak kuncinya hilang kali, enggak hilang ah? Wah, wih kan jeneng tuh pengen gini nih. Di sana nih bisa. Waduh. Di mana-mana ada. Ada Pak ya? Kemudian. Nah, Dewi di mana-mana ada. Udah dibuka, ditutup lagi. Oh, tadi dulu. Ini ada. Bilang ada Pak Kapolres sini. Ada Pak Kapolres sini. Loh, dikempok Pak. Dikempok. Anjane. Ya, ayo Mas Yoyo. Oke, saya. Ayo, Rek. Wes. Masuk kalau wes. Wah. Ayo Dan. Iya. Wah, yo. Sekarang kita di tempat kerjanya Sentosa Sil, di mana Pak Wamen dan Pak Kapolres dan semua tim yang ada datang ke sini. Nggak apa-apa, masuk aja kalau Kemarin kan ada laporan dari Pak Wali Kota ya, itu terkait warganya. Nah, saya lihat dari apa yang kita dengar dan laporan yang di lapangan, Ibu tidak kooperatif. Ini tahu. Ibu jangan ngebohongin kita. Saya pernah klarifikasi. Enggak, karena gini, ini laporan juga dari pengawas kita tenaga kerjaan, juga sama diperlakukan hal yang sama. Berkali-kali mereka ditolak, kemudian Ibu juga tidak kooperatif. Karena alamatnya keliru, Pak, bukan alamat. Jangan hal teknis lah Bu, itu jawaban itu kan hal teknis. Karena gini, Pak Wakil Wali Kota ini, Pak Ruji ini adalah wakil pemerintah. Dia negara, Bu. Ibu nggak boleh menghina hal itu. Kecuali beliau meras, beliau apa, nah boleh Ibu marah-marah. Masa negara meras sih? Saya nggak tahu, Pak. Saya masih Gitu. di luar kota. Karena di sini saya dengan Pak Kapolres, Wakil Wadirum Polda dan sebagainya. Iya, Pak. Gitu. Kita jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Iya, Pak. Itu Pak Wakil itu siapa yang ditahan ijazahnya? Ada teman-teman udah datang belum tuh? Siapa? Kawan-kawan kita. Teman-teman ada. Ditahan kenapa Bu? Alasannya apa? Saya nggak nahan, Pak. Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar Ibu nggak nahan? Enggak. Kalau seandainya kita panggil orang lainnya ditahan gimana? Boleh. Ibu sudah korporatif aja sih Bu. Kami bukan ini kok, Iya. bukan preman, kita bukan Tahu, preman. Pak. Saya nggak nahan, Pak. Tempat saya ini kan harian lepas. Jadi kalau memang saya ada kerjaan langsung, kalau memang
Mana teman-temannya itu? Mana kawan-kawan yang ditahan ijazahnya tuh? Bu, tadi kan ngomong harian lepas. Kalau harian lepas berarti sampai ada yang 3 tahun, ada yang sampai 1,5 tahun. Berarti kan sudah ada ikatan kerja. Ada. Ya dibuktikan aja. Ya nanti si Putri si siapa? Menilang. Saya nggak merasa Pak. Boleh orang mau fitnah saya, boleh. Oh ini nggak fitnah, nggak ada fitnah. Nah, iya, Bukan. Pak. Nggak ada Nah, ini fitnah. kan kita negara hukum. Nah iya Ya, makanya ya. kok fitnah. Saya nggak mau komen apa-apa. Ya mau ngomong yang ini itu, ya kita diselesaikan kan ada jalurnya. Ya memang karena kita ini bicara tentang hukum bukan bicara tentang ini, itu jangan salah juga menerjemahkannya dong. Iya, saya tahu. Sesuai fakta. Saya ini kan kerjanya juga. Saya ini apa sih Pak? Cuma trading kecil. Kalau memang saya Enggak Bu, bukan soal trading Bu. Saya bilangin Bu ya. Kita ini pemerintah ngelindungi juga industrial. iya, saya tahu. Kami juga harus melindungi juga tenaga kerjanya. Iya. Gitu. Ibu jangan ngomong soal hukum dengan kita. Iya, Pak. Kami juga butuh yang namanya mitra strategis kita adalah industrial. Iya. Nah kita juga butuh yang namanya industrial ini memberi namanya kesejahteraan untuk burunya. Iya. Jangan berpikirnya kita datang ini meras apa preman, enggak Bu ya. Enggak, di sini ada penegak hukum, ada Saya polisi dan sebagainya. Saya nggak pernah ngomong gitu kalau memang Bapak memang benar kayak Pak Pawali. Saya Tadi Ibu bilang kita bicara negara hukum, ya kita tahu, kita negara kok. Saya kan mewakili negara, ini mewakili negara. Maksud saya itu tentang tuntutan yang lain. Tuntutan apa? Yang ngomong saya ini itu, ya itu nanti Ini itu apa, dibuktikan coba? sama dinas yang terkait. Ya ini itu apa Bu? Dinas tenaga kerja. Apa? Ini Patri sini Patri. Tapi sini. Ini Patri. Tadi gimana? Jadi kemarin Bapak sudah kami panggil di dinas pun, kemudian secara spesifik mengatakan bahwa tidak mengenal atau lupa pekerjanya, tidak merasa menahan ijazah, tetap bertahan seperti itu. Oke. Artinya memang ada, kita harus kerja keras lagi dari bawah itu akan saya gali lebih lengkap kerjanya di mana, siapa kalau ngomong hubungan kerja ini kan ada unsur upah, unsur pekerjaan, ada perintah. unsur perintah. Nah ini yang Tidak mengenal karyawannya. menurut dia lupa, bahasanya lupa. Jadi 31 itu lupa semuanya. 31 kalau bohong nggak pidana ya. Iya. Ibu bohong nggak pidana loh Bu. Saya Gitu. nggak kenal. Semua 31 nggak kenal Bu Diana. Lah Saya luahi. kan harian lepas Pak. Kadang masuk seminggu, hari nggak masuk. Lah, Enggak, ada anak Surabaya ada 12 Ini orang. ibu pasti sendiri tinggal di gudang ini. Nggak ada manajemen yang lain. Nggak, Pak. Kita di sini kalau memang ada kerjaan baru kita kerja. Begitu. Pengurusnya siapa di sini? Kenapa? Di sini ibu sendiri. Maksudnya Nggak ada yang lain, manajemen yang lain. Karyawan yang lain nggak ada? Ada manajemen Pak. Nggak karyawan sekarang yang ada di dalam Ada. soal? Ada karyawannya. Ada Kita lihat ke dalam, kita mau tahu. Bu, coba Bu buka. Kita mau tahu. Enggak usah pakai tapi dulu. Jangan yang lain jangan masuk. Lo enggak, jangan masuk. Enggak, apa kalau kita penegara yang mau masuk? Oh, boleh Bapak boleh. Ya enggak bisa masuk semua. Pak Babi Ini tanggung jawab gimana? publik kita kok. Emang mereka ini preman semua yang datang. Enggak. Ngawur. Aja. Tinggal volunteer aja. Suaminya. Nah, istri Bapak ini ya kan berkali-kali Pak Wakil Wali Kota ini sampai dilaporkan bahkan ya. Negara dilaporkan, itu kacau itu Pak. Iya Pak. Gitu loh. Ya memang kita salah, makanya kita waktu Kita itu minta maaf. Sekali lagi Pak, kami ini bukan preman ya. Iya, Enggak meres kami enggak. Enggak. ya Pak. Kita warga negara punya kewajiban menjaga warga negaranya. Apalagi terkait hak pribadi ya, terkait ijazahnya. Iya. Di pemerintahan Pak Prabowo itu nggak boleh terjadi. Ya menahanan ijazah. Iya, Pak. Gitu. Pak Indi, itu teman-teman karyawan yang ijazahnya tertahan dan pernah kerja di situ, Bapak kan pasti mengenali. Mengenal nggak kira-kira? Pak Indi, saya tanya Pak Indi. Kalau saya itu malah saya enggak tahu menau soal karyawan. Loh kok iso enggak? Yang ngurus istri karyawan. Tadi nggak bisa, nggak tahu istrinya Pak. Iya. Pak Indi nggak ikut apa itu ngurusi Asosiasi perusahaan ini? Loh, saya ngurusi barangnya. Saya jualan barangnya. Artinya barangnya itu kan berkaitan dengan karyawan. Dicek monggo langsung. Silakan Pak. Pengawas mana pengawas tuh? Pengawas Pak Palu. Pak Kapolres.
Mohon maaf Pak Erik, Pak Wali. Aku ada Kapolres ini banyak di sini, intel apa semua. Orang-orang baik Mantan karyawan itu anu itu. Betul, betul. Kayak apa produknya di dalam ini? Biar keterbukaan. Oh, koliannya gini ya, makanya abot sih. Apa ini Pak? Koli apa iki? Sil. Oh, makanya arek ngangkat 30-40 kilo iki. Yang ini apa sih? Pak Yuli, pengawas coba cek deh barang-barangnya. Barangnya apa ya? Makanya abot arek ngomong abot sampe gede ini. Pengawas. Manajemennya mana, Bu? Kantorannya. Jadi gitu Pak, kantor saya nggak di sini. Gudang ini seharusnya pinjam pakai. Ini gudang aja, Bu. Iya. Tapi ya si Nila sama si Anu ngantori di sini katanya. Ya itu kan omongannya dia. Nah, ya nanti makanya kita cross check nanti. Nilanya kan udah OTW sini nih. Nilainya kan udah OTW sini Nila si Kalau teman-teman bayar driver. gajinya gimana? Transfer atau apa? Cash Pak. Cash. Di mana, di sini atau di kantor? Bayarnya di sini atau di kantor? Di kantor saya. Itu ada kantor Di atas ini apa, Bu? Di atas. Itu ruang meeting Ruang bisa meeting. dipakai semua. Berarti kan kantor. Berarti kantor. Jadi Ayo. administratif itu ada akun. Berarti kan kantor. Konten. Oh, berarti ya ada aktivitas. Itu ada. Coba lihat dari situ. Ayo. Coba Pak. Ini ya Pak. Ini dari Polda, Bu, ya. Nggak mungkin kita di sini meres atau apa. Yang anak-anak kerja katanya lembur di apa dikunci dari luar, di mana lemburnya? Sekap 3 hari ya. Lemburnya? Nggak ada Pak. Masa nggak Nggak ada? orang mau nyekap. Bukan. Perempuan bisa nyekap orang itu. Bukan, kan nggak bukan bisa. lembur, Enggak. tapi mereka tidak bisa keluar. Ya, Itu loh. mereka kan bisa teriak-teriak satpam banyak di sini. Loh, satpam sudah nggak ada. Loh, Waktu maksudnya itu. satpam kawasan itu kan banyak toh Pak. Nah, makanya nanti kita cross Nah, check. makanya kan kita beritanya itu kan sudah simpang siur. Ya makanya enggak Pak artinya Wali. Mohon maaf nih. dari ya enggak dari Jadi, sekian anak pengakuannya nah, itu masa bohong semua kan enggak, kecuali satu orang dua kan ini. saya nggak tahu Pak, orang Bu, banyak yang saya sakit coba hati. sampaikan, ini ada penyidik dari kepolisian. Iya. Mereka ahli, nggak bisa ditipu-tipu. Ibu boleh nipu saya, nipu Pak Wali, tapi nggak bisa nipuin polisi. Iya Pak. Ya. Monggo. Bu Diana, Oh sekali iya. lagi kita tuh punya kewajiban menjaga industrial kita juga. Ibu kan punya kontribusi mempekerjakan orang di sini. Ini. Nah, kewajiban kita ngejaga itu. Kedua, juga kita minta sampai kompensasi. Kompensasinya apa? Burunya harus dijaga dan sejahterakan. Itu nggak ada. Pak Wali ini punya kewajiban ngejaga warganya. Iya. Nggak lebih dari itu. Saya nggak ngeliat Pak Wali ini buat aneh-aneh, nggak mungkin. Dan beliau punya komitmen untuk hal itu. Pada penakut semua. Oh, jangan tertekan lagi mereka. Dah, Linda, dah. Linda, Mbak Linda. Ini dah. Mbak. Yang lainnya Nah, mana? kamu dari mana, Linda? Ambil barang. Enggak dari mana? Surabaya apa Dari luar? Mojokerto. Mojokerto. Tenang nah. Terus pirang tahun kerjanya ngene? Masih baru. Piro. Ngono. Kurang lebih 2 tahun. Yo suwe kita karo Putri. Enggak. Putri? Kan, enggak kan kita kan beda. Apa? Saya kan kalau ada kerjaan masuk, kalau enggak kan saya libur. Nila kerja Nila Ya kena. enggak loh Pak, kan beda sih. Yang mbok coba di prosek nolak. Iya. Aja bojo lho kon ya. Loh ya apa sih? Lah ya kan tok bojo lho ya engko mosok wong rolas gak kenal kabeh. banyak. 2 tahun awakmu ya. Iya. Lah ya 2 tahun gak kenal kanca-kancane. Lah kan ya mosok kenal situ-situ Sik. Pak. Lho ya. Sik kok iki ya Om. Mbak Kancamu liyane sapa sing kerja nang donokne? Apa? Yang bekerja hari Sapa? Itu apa Rizka? Tinggal suruh terus. Rizka panggil. Ini. Rizka. Terus kan Pak aku tak golek barang. Saya aja kesusu kon. Kon iki. Iki Pak Bamen niku sik kon. Loh, masalah kan ya kerja. Lho jam istirahat jam 12 iki. Oh iya ta Pak. Tenang aja ndredeg aja grogi. Iki api wong apik-apik kabeh iki. Iya tenang Pak. Oh, kon iki. Iki lucu arek iki kan. Baru Covid ya. Namanya siapa namanya? Ini Dari mana kamu dari mana? Hah? Dari mana? dari Surabaya. Surabaya, ndi omahe? Surabaya ndi? Aku ta Pak. Iya, padha wong Surabaya. Lah ya tanggoku kon iku. Wah. Wis pirang tahun kerja ngene? Baru Piro? 3 tahun. bulan. Hah? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Oh, gajiannya mingguan. Harian. Mingguan. Harian Mbak? lepas. Lah ya mingguan digawe tiap minggu.
Piro tiap minggu dikai? 400. 400. Seharinya 85. 85. 85. Heeh. Kerjanya apa di sini? Kerjanya apa? Serabutan. Ayo apa? Yang kerjanya itu Ngepak-ngepak barang. Apa barang? Terus waktu masuk persyaratannya kerja apa ya? Maksudnya besar. Ya waktu masuk lo ditakoni ijazah apa kan ngono kudune. Iya enggak? Ini pakai ijazah nggak? Enggak. Loh, kenapa ada ijazah yang ditahan ya? Enggak, kan? ada. Hah? Saya Pakai ijazah? ditahan ijazahnya. Enggak, karena Mbak masih kerja. Kan Enggak. koncomu ditahan. Waktu persyaratan mlebu lho, kan mesti ditakoni ijazahmu apa. Ya enggak? HRD ini ditanya. saya HRD ini sapa saiki? HRD ini sapa saiki? RD-nya. Heeh. Hah? Loh, kon sing nangani waktu itu sapa? Seleksi siapa? Sing nyeleksi. Daftar kerja. Budiana langsung atau ada manajemen di bawahnya? Aku diajak temen. Lho lah iya waktu itu kan temen masuk langsung juga enggak mungkin lah. Yang interview siapa? Waktu itu? Yang interview waktu itu orangnya sudah keluar kan. Sapa hari yang jenenge? lepas. Ya sapa jenenge? Putri. Bukan. Sapa? Hendry. Hendry. Wis metu saiki wonge. Hendry wong ndi? Enggak tahu, Pak. Loh, kok enggak kenal kon. Mosok kok sak kanca enggak kenal. Enggak kenal. Aku kan baru. Baru. Kon 2 tahun kan? Ya, 2 tahun. Bagian apa bagian? Bagiannya ceker. Ceker iki apa? Ceker. Kayak ini. Ceker barang. Surat jalan. Oh, gitu. Memberi keluar. Mengeluarkan barangnya ini. Berarti 2 tahun itu terus full. Enggak, kadang juga saya ngambilkan barang. Loh, enggak artinya. Gimana? 2 tahun itu berarti kan kerja terus 2 Oh, tahun. tidak. Ya apa? Saya kerjanya itu ya kadang sehari kerja, sehari ya. Enggak, maksudnya kontraknya kan selama 2 tahun ini enggak pernah keluar kan? Jalan terus kan? Enggak ada kontrak. Ya maksudnya selama 2 tahun ini sudah kerja di sini. Heeh. Iya, kalau masanya sih 2 tahun. Saya masalahnya maksudnya masanya. Ini, tapi nggak full ya, 2 tahun itu saya masuk terus kan nggak full. Ya, sehari masuk, sehari enggak. Ya, kadang 2 hari nggak masuk, soalnya kan kita nggak ada. Di sini harian Nah, soalnya. betul sekali. Kalau ini ada barang mau dikeluarkan banyak, kamu tolong ke sini. Nah, Rata-rata itu satu karyawan 1 bulan berapa hari kerja di sini? aku sih 1 bulan kurang lebihnya itu 2 minggu, paling 14 banyak. hari. Ya, paling banyak itu 15 hari lah di Oh. sini. Jadi kan kalau bapaknya tanya, ini kenal ini, saya nggak tahu. Soalnya kadang di sini juga kadang itu di Demak. luar, ya. Wis ojo di Demak ngono lho. Awake dhewe ngerti. Lah, Enggak usah sanjipaan. makanya Pak. Terus sampai takut apa meneh? Ya, engko mangane 2 tahun itu kan cukup lama ya. Ya. Heeh. Berarti satu sama lainnya temannya pasti tahu lah. Pasti tahu. Keluar ya kan? masuk, Pak. Lah iya bener mesti kok keluar masuk. Iki 2 tahun suwi. Iya. Oh lho, iki 2 tahun. Dengan teman-teman yang lama, engko di cross check kenal gak ngono lho. Ya, iki dipanggil teman-temanmu yang lama dipanggil juga. Ngono. Untuk klarifikasi. Mulak kenal, kon gak kenal. Iku jenenge Sanjipa. Ngono. Aku merasa gak kenal dek, ngomong kenal terus ya apa Pak? Loh, Nah iya bingung aku. bukan. Lah gak kenal sih, tak kenal awakmu kabeh bahkan oh kenal ya. Paling gak tahu wajahnya. Pernah lihat. Kalau lihat sih aku ya nggak pernah papasan gini kan, nggak pernah. Kalau mbak ini kan kita sering satu shift, oh kamu ayo ke situ, oh kamu ada barengan ke situ, iya. Tapi kalau yang lainnya ya saya nggak tahu. Terus makanya kok di anu ae. Waktu daftar mau nih. Ini kan gini Bu ya, kita kemarin ini sebetulnya bukan soal viral tidak viral lah, tapi ini kewajiban negara lah. Nah kewajiban itu sudah dilakukan oleh Pak Wawali. Ya kan Bu Diana, dia datang kemari, tapi kan ternyata ada penolakan yang begitu mengerikan menurut saya dari sudut pandang saya. Sudah mengerikan, dilaporkan lagi ke polisi. Artinya saya lihat, kok negara nggak ada nilainya. Saya pakai ini, saya nunjukin sebagai negara Bu. Saya biasanya nggak mau, saya biasanya pakai baju-baju preman aja. Saya nunjukin bahwa negara. Nah Ibu harus punya rasa kenyamanan juga gitu dengan kita. Nah kita mau apa yang menjadi tugas Pak Wawali itu udah benar Bu. Itu tidak salah secara ketentuan hukum. Dia harus menjaga warganya gitu. Nah ini kan beliau kan warga dia ngadu gitu loh. Atas responnya kan tidak baik sampai dilaporkan ke polisi. Beliau udah menyampaikan bahwa saya ini wakil wali kota. Saya nonton full Bu ya berita itu. Pak, boleh menjelaskan? Ya. Yang saya laporkan itu karena foto saya dan suami itu dipakai tanpa izinnya. Jadi ada alamatnya, ada nama saya jelas.
saya tidak pernah mencegah institusi negara untuk sidak. Contohnya seperti hari ini, saya nggak takut Pak. Tapi yang saya sedih itu karena banyak Pak yang tanya ke saya gitu loh. Apa memang saya ini nyimpen narkoba atau gimana? Kita belum sampai kesimpulan sana, Bu. Iya, karena kan di video itu kan ada Pak narasi seperti itu yang menyudutkan saya, bukan saya ini menolak Pak. Kalau saya nolak saya salah. Karena itu memang tugas pemerintah untuk menjaga masyarakat. Tetapi kan memang benar-benar pada saat itu saya nggak di tempat, saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Dan besoknya saya viral karena ada foto saya dan suami, kemudian nama. Saya kan juga menjaga relasi bisnis saya. Mana ada orang kalau mau bisnis sama saya memang kalau saya ini nyimpan narkoba. Nggak ada narkoba, Bu. Pokoknya nggak ada poin itu. Kita tidak bicara tentang poin narkoba, Bu. Kalau ini polisi semua, Ibu nih. Iya, jadi jangan salah sangka. Ibu di audit semua selesai nih, Bu. Iya, kalau cuma narkoba sebentar mereka jaringan lebih bagus, mereka punya alat dan sebagainya. Kita hanya bicara tentang bagaimana ini. Jadi tidak ada kaitan narkoba. Soal narkoba itu udah wilayah penegak hukum, masih ada anggota polisi. Gitu. Ini domain kita negara nih Bu. Ya saya pakai ini yang negara nih Bu. Melihat Pak Wali seperti menurut saya dihina itu penghinaan buat kita Bu. Gitu loh. Dan saya melihatnya pada konteks itu beliau bicara soal ijazah, tidak bicara tentang narkoba. Kemudian orang berpikir menginterpretasikan di luar konteksnya karena ada penolakan dari ibu, ya wajar lah. Gitu. Jangan disalahkan juga orang menganalisa berlebihan karena sikap Budian. Nah sekarang ke Mbak Putri. Mbak Putri, ijazah Mbak ditahan di sini. Tuh. Berapa lama? Saya bekerja sudah 3 tahun, keluar dari 2024. Nah, sekarang ijazah di mana? Ditahan di sini. Bu, ijazahnya ditahan di sini nih. Enggak Pak. Kok Ibu enggak ditahan? Ini gini Bu, oke. Nanti saya minta, biasanya kalau orang yang bekerja di sini, dia tahu letak-letak di sini loh Bu. Dia nggak mungkin berani ngaku bekas bekerja di sini, tapi tidak tahu jalan di situasi di sini lah. Pak, ini kan konteksnya tahan ijazah. Iya. Saya nggak pernah bilang Mbak Putri ini nggak pernah kerja ke saya. Saya nggak pernah bilang. Saya sudah ngomong bahwa karyawan saya semua ini harian lepas. Jadi kalau mereka tahu tempat letaknya ini, ya pastilah Pak. Karena kan mereka tugasnya packing barang. Lah ya makanya logikanya kan nggak mungkin dong Bu. Ini gini Bu, ini kita pakai logika dasar aja. Beliau ini kan bicara bahwa saya kerja di sini. Ibu bilang tidak. Ya kita uji aja bahwa dia bisa tahu di sini. Bapak tahu nggak kasusnya Mbak Putri keluar kenapa? Nggak tahu. Nah nanti saya melanggar UU ITE lagi. Boleh saya jelaskan? Silakan, kan mau terbuka. Boleh? Boleh. Saya nggak memfitnah loh. Enggak, sebentar. Dia. Sebentar Bu Diana. Iya. Sebentar Bu. Mengambil. Sebentar Bu Diana. Sebentar tak dulu. Dari awal ya teman-teman itu apa yang di luar mantan pekerja di sini, Ibu tadi kan mengatakan bahwa tidak kenal semuanya. Ternyata mereka Saya nggak ngomong, nggak kenal. Saya bilang saya nggak mengingat satu per-satu. Karena karyawan masuk 5 hari, nanti nggak ada. Ini 3 tahun. Nanti masuk lagi, ya itu kan pengakuannya. Izin menambahkannya. Kan ini kan saya harian bawa bukti lepas. tanda terima ijazah Harian mereka. lepas. Siap-siap. Mekanismenya pendaftaran ke situ terus gimana gitu? Nah, saya kan menginterview Pak. Terus habis itu mereka saya jelaskan di sini ada penahanan ijazah. Nanti kalau mereka tidak mau menahan ijazah, pilihannya mereka menaruh uang sebesar 2 juta untuk mengganti ijazah itu. Nah, terus habis itu kalau mereka mau menaruh ijazah itu dikasihkan ke perusahaan. Di hari kedua mereka Mbak tahu aturan ada naruh ijazah itu dari mana? Gaji terakhir kan dia resign. Gaji terakhir. Siapa yang menyampaikan? Gaji terakhir yang belum dikasihkan ya? Iya. Itu gaji terakhir. Besok. Sebentar Pak, ini jadi kan waktu kalau daftar harus menaruh ijazah kata sampean. Sampean tahu kan harus menaruh ijazah dari kata siapa? Kan peraturan perusahaan. Kata siapa itu waktu itu? Saya dulu menggantikan senior. Nah, saya mengikuti aturan itu. Arahan dari senior katanya gitu. Betul.
kemudian pokoknya kita di sini cari solusi ya, bukan kita coba untuk mengintimidasi atau apapun. Nah, peluang klarifikasi dan ruang buat mencari solusi itu yang lebih penting. Gitu. Nah sekarang permintaan Pak Wawali dan saya hari ini bagaimana mengembalikan ijazah mereka yang tertahan. Itu aja. Nggak bawa. Saya nggak bawa. Izin menambahkan, jadi gini, Siapa dong? mungkin izin ada keterkaitannya dengan namanya, mungkin tadi ada keterangan yang kita sampaikan Mbak Putri kan pernah menerima nih ketika ada rekrutmen baru. Nah Mbak Putri ini menaruh pada Veronica namanya. Mbak Veronica siapa? Mbak Vero juga menerima. Kenapa? Naruh ijazah ke siapa Mbak Putri? Saya Sudah nggak ada. Orangnya sudah nggak ada, Pak. saya kasihkan ke Bu Vero. Bu Vero, Mbak Vero siapa? Kuncinya di Bu Vero ya. Vero mana orangnya? Ini ya nama di rekening ini ya, Veronica ini ya. Sudah nggak ada, Pak. Loh kemana dia? Resign, Pak. Kok gampang banget sih resign ganti ulang resign? Ya, apa sih? gimana, Pak? Saya masa bisa mengikat kakinya? Ya mengikat melalui ini, jasa ini. Dan kira-kira gimana Bu gini nih, Bu Diana? Oke, kemudian ya. Kita Izin ada tambahan bukti satu kali lagi. lagi sih Pak apa? Jadi kan beberapa waktu lalu, beberapa 2 hari yang lalu, ini ada di luar orangnya. Ini kan ditanya sama Cediana ini. Ini saya resign, terus ijazahmu bagaimana? Ada kata-kata seperti itu. Ada orangnya putih catnya tunjuk kan? Orangnya ada di luar ini. Nah, orang yang gemuk tadi. Kita bukan sedang ini Bu ya, Ibu senyaman mungkin biar enak. Toh Ibu kan bukan narkoba, nggak ada, kita nggak bicara narkoba di sini. Kita bicara tentang ijazah yang ditahan. Ya Bu ya. Inilah izin menunjukkan. Selamat sore Cediana, mohon maaf mengganggu waktunya. Erwin mau izin mengundurkan diri, resign dari Sentosa Hasil. Sebelumnya mohon maaf ya C, kalau Erwin ada salah dari kata-kata, Bapak mendadak Erwin, terus beliau tanya ijazahmu bagaimana? Jadi kan ada di sini. Oh, waduh, maaf. Ada ini di chat ya, maaf ya. Apakah benar ini Enggak. Cediana? Apakah ini benar nomornya Bu Diana? Ya telepon aja Erwin dulu, telepon bunyi enggak gitu. Ini ya, Pak ya. Seperti yang saya jelaskan, kalau penahanan ijazah untuk peraturan itu nggak ada. Tetapi kalau karyawan berhutang pribadi, Oh ini geser hutang jadinya. Jadi teman-teman kan baru rekrutmen dapatnya. Teman-teman ini rekrutmen diterima loh, bukan belum hutang loh. Loh, ini kan saya ditanya, saya menjawab. Ya, coba dulu dia. Kalau memang ada hutang pribadi dan tidak bisa dibayar, kan saya bertanya. Karena yang dijaminkan ya ijazahnya. Dijaminkan berarti ya? Loh, karena hutang. Berarti ada ya? Karena hutang ya. Berarti ada ya? Ada hutang gitu. hutang. Pertanyaannya ada. Tapi tidak ada SOP saya kalau masuk menahan ijazah nggak ada. Tapi kalau ada hutang atau kemudian salah menjuali barang seperti itu, ya mereka mungkin ya daripada nanti dilaporkan polisi ya mereka kasih apa ya supaya nggak lari seperti itu. Tapi itu kan masalah pribadi. Izin, itu berarti tadi bertanya SOP di sini ya. Apakah benar Ibu pernah mengupload di sosial media? Ini apakah akun Ibu loh, Diana Janual. Dan di sini ada keterangan bahwasanya ini ijazah ditahan, ijazah hasil SMA seperti itu, dan keterangan apakah benar Ibu pernah mengupload di sosial media? Itu akunnya. Nanti kita tracing di jenengan loh ini. Iya, boleh Pak. Itu punya Ibu emangnya. Akunnya Di tracing aja. Bunda itu akunnya Ibu bukan Diana Janual. Akun saya kan bukan berarti saya pakai. Nah, ya, siap. Apa sama makin Ijazah gimana Bu? Saya pulangin deh. saya karyawannya sini. Kamu kan yang BA kemarin toh, yang BA Cediana toh? Sudah berapa bulan? Ya waktu resign, terus ditanya ijazahmu gimana tuh kamu? Benar ya kamu chatnya sama? Kamu ijazahnya diserahkan waktu mau hutang apa waktu daftar? Waktu daftar. Kamu nggak punya hutang di sini? Waktu daftar setelah masuk kerja 1-2 hari punya utang nggak? Enggak. Sampai sekarang punya hutang nggak? Gajimu terakhir dikasihkan nggak? Dikasihkan. Berapa? Dikasihkan nggak? Gajinya waktu itu mingguan, jadi 1 minggu berapa? 1 minggu itu 585 kalau nggak salah. Ijazahmu di mana? Kita fokus ijazah dulu. Siap. Ijazahmu di mana? Masih di sini. Di sini di mana?
Di perusahaan. Iya, masih di perusahaan. Yang menerima siapa waktu itu? Yang waktu itu saya ngasihkan ke Ibu Putri. Putri itu. Putri. Ini Putri. Iya. Oh. ARD. Benar, kamu nerima jasa dari situ. Terus kamu kemana? Ijazah dia di mana? Itu kan disimpan di dokumen, Pak. Oh. Nah, dokumen itu ada di dalam meja. Meja mana dia? Sini tuh Bu, samping. Saya nggak nyimpan. Terus apa posting sih yang nyimpan? Katanya di sini nggak ada kantor. Oh. Ya nggak tahu. Coba kan kamu tahu tuh tempat ijazah. Udah kamu coba ambil tuh. Didampingin. Izin Bapak, Mbak Vero jelaskan prosedur soal Mbak Putri. Ya Mbak Putri, sorry, Mbak Putri. Jadi ketika teman-teman naruh ijazah, terus prosedur berikutnya bagaimana sampai muncul tanda terima itu? Iya. Dari daftar, mau daftar. Itu kan Saya interview. Setelah interview, saya tanya dulu mau naruh ijazah atau uang pengganti ijazah. Kalau memang dia mau menaruh ijazah asli, minimal SMA SMK, baru saya terima di hari mereka kerja di hari kedua. Setelah itu, hari kedua mereka sudah menyerahkan ijazah. Nah, ijazah mereka saya minta. Nah, saya konfirmasi sama Cevero, biar Cevero semuanya tahu kan. Ini udah naruh ijazah. Nah, dia nanti membuatkan surat-surat tersebut seperti tanda terima dan lain-lain. Nah, itu nanti Bu Veronya yang sudah memberikan ke saya, hasilnya itu sudah ada nama, terus nik, terus setelah itu ada tanda tangan Pak Andi Sunario itu tadi. Setelah dikasihkan ke saya, karyawan saya suruh tanda tangan. Itu menandakan bahwa mereka menaruh ijazah di perusahaan ini. Setelah itu mereka saya kasih tanda terima. Tanda terima ini saya peringatkan jangan sampai hilang karena untuk mengambil ijazah asli kalian. Nah, setelah itu untuk lamaran mereka ketika mereka melamar pekerjaan di sini itu saya kaitkan dengan ijazah asli. Setelah itu nanti ditaruh di map. Saya tunjukkan ke Vero, iya C sudah. Jadi ijazah asli, lamaran dan surat-surat dari sini sudah tak jadikan satu. Setelah itu disimpan di map. Ada mapnya di mana? Sini, samping sini. Ruangan bukan Pak, ruangan sales menteri. Di mana? Sebelahnya lagi. Tuh, dia aja kalau bukan karyawan sini nggak mungkin tahu letak. Tapi Mbak Putri itu menerima itu dalam kapasitas sebagai apa? Karyawan? Iya, Karyawan siapa apa? Sentosa sih. Sentosa itu ini? Iya. Yang gaji Mbak dari PT ini, CV ini? Iya. UD Pak. UD. Sorry, dari UD ini. Apa ini? UD Sentosa. Gajinya dari UD Sentosa ini. Berarti Mbak karyawan sini. UD Sentosa itu punyanya Bu Diana. Saya kurang. Tapi Bu Diana sebagai pimpinan sini. Ibu jangan ketawa. Loh, enggak Pak. Terus Yang tadi loh, yang tadi di bawah tadi katanya nggak ada yang kenal, cross check aja. Siapa tadi ya? Di bawah tadi. Kuntet apa panggilannya Kuntet apa siapa? Kuntet. Kenal Kuntet? Putri kenal Kuntet? Enggak. Yang di bawah itu loh, yang anak. Ini kalau kita ini banyak yang ngawur. Banyak sekali ngawurnya. Nggak saling kenal, jangan-jangan ada modusnya. Saya jangan sampai ngambil kesimpulan begitu loh Bu. Karena bingung kita kok nggak saling kenal, kok mudah sekali karyawan putus hilang, ganti. Berarti ada sesuatu loh Bu. apa itu Pak? Ya, saya nggak tahu. Gitu loh. Mbak Putri kalau serahkan ke Bu Vero itu siapa? Setahu saya pondakannya Biasanya perusahaan Kerjanya di apapun sini, ya, ya. sejelek-jeleknya apapun Bu, nggak begitu polanya. Nggak begitu. Pasti ada sindikat, ada model apalah. Kita nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Bu Diana, kok nggak kenal sama Nila? Nggak kenal sama Nila? Saya sekali lagi bilang keluar karyawan saya ini kan harian lepas, masuk keluar kan nggak mungkin Pak Mawali. Saya ini hafal satu. Enggak, artinya kenal nggak sama Nila? Saya lupa Pak. Nilai itu ini Pak. Ini foto lah ya, aku nyuruh foto deh. Nilai itu ini. Ini lah, kenal sama karaokean sama ibu ini. Ya kan Oh ya, kalau memang Kenal, ada kan? saya berarti pernah ikut acara saya ya. nggak pernah kerja di sini berarti. Bener nggak pernah kerja di sini lah ini lo. Wes nih. Ini Bu aja pegang mal. Sama Satrio Pak. Semalam Satrio Ya. ditelepon sama beliau. Kenal kan? Kalau memang gini Pak, saya kan juga sering mengadakan acara-acara. Iya. Yang ikut itu bisa semua. Saya artinya keluarga ataupun teman. nggak nilai itu artinya karyawan di sini. Kan nggak mungkin orang luar. Pasti Pasti pernah karyawan di bekerja, sini. karena kan pernah foto sama saya. Saya artinya karyawan di sini. Tapi kalau saya disuruh inget ini siapa, mohon maaf Pak. Nggak dengan foto itu kan berarti tahu karyawan di Ya, sini selama ya. 1,5 tahun. Oh,
Kalau 1,5 tahun sih enggak. Kurang lebih artinya. Berapa lama? Izin Pak Wali. Iya. Jadi Bu kenal Satrio? enggak. Yakin nggak kenal? Kita Saya nggak tahu maksudnya. Semalam Ini loh Pak. gitu loh. Pak. Saya ini kan ngomong. Saya ini bukan nggak kenal. Kenal nomor Ya, telepon ini. karena saya itu nggak selalu di sini. Nggak selalu di sini. Pak Wali izin ya. Kalau memang Bu pernah kenal telepon ini ya? Satrio telepon ini? Jenengan nggak kenal Satrio bener? saya bukan ngomong nggak kenal ya Pak. Ya, oke. Tahu. Saya cuma tahu karyawan itu dari namanya. Tapi kalau enggak, Ibu, enggak ya lagi ya Bu. Kalau tapi sama Bu Vero atau Civero, Ibu Kenal. paham? Anu kan ya? Ngerti lah ya? Vero. Veronica tadi. Ibu kenal? Kenal? Sudah resign Pak. Iya betul kan? Tahu kan? Masih ingat lah kalau Vero. Ya. Itu dulu kan karyawan Ibu kan? Salah. Karyawan Ibu kan dulu kan? Dulu karyawan Ibu. Nah, si Putri itu kan yang mengkolek ijazah-ijazahnya. Lalu kemudian dikumpulkan melalui Vero. Kan begitu kira-kira. Vero yang kapasitasnya sebagai karyawan Ibu. Saya nggak pernah mengakui seperti itu. Ya artinya Pak. Ibu bilang bahwa mungkin itu kebijakannya Vero kan gitu kan ya? Oh, enggak. Saya nggak ngomong gitu juga. Loh, ya silakan. Kalau memang putrinya merasa menerima ya tanyakan ke putri. Bentar Bu. Bagian uang peti cash, uang kecil kan? Setiap uang masuk itu dicatat nggak? Ada bukunya nggak? Uang masuk Uang masuk atau uang keluar catat nggak? di buku Pak. Ada buku nggak? Dicatat nggak? Kalau keluar masuk udah. Bayar gaji? Bayar gaji. Ada catatannya kan? Apa transfer? Cash. Ditulis nggak? Iya. Melalui amplop Pak, kita sesuai gini gajian. Itu kita masukkan amplop satu-satu per karyawan. Daftar makan itu ada. Daftar makan ada kan? Ada. Daftar uang makan ya tertulis, disimpan di mana namanya? Ada. Gini aja Pak, Mbak Putri, Ibu dengan pengawal saya, gini ini ijazah di mana kalau Ibu tahu? Ya, kemudian nggak apa ya? Dari pihak kepolisian. Kepolisian lah, maaf Pak, kepolisian lah. Terserah Mbak Putri, amin. Ada Pak polisi yang mau. Ini sebelumnya nggak kosong ini. Ini ada mak oren Pak di sini. Di sini ada mak oren. Sekarang nggak ada. Dulu ini kan barang-barang berharga. Ya, Ada yang hilang. ini sama yang bagian sini. Yang tertutup. Tugas saya tertutup. Sama Bu Veronica. Keluar dulu Pak. Bu Vero katanya. Iya. Bu Vero siapa? Ini kan orangnya. Bener ini. Ini Bu Vero yang disampaikan keluar tadi. Iya. Ya disampaikan aja ke sana lagi kalau beliaunya ada di sini. masih ada di sini bukan keluar. Iya, tadi katanya juga nggak ada ruangan admin. Tak sampaikan dulu ya izin. Ini Tahan dulu ya. sama di sini aja Bu. Sama aja. Ini aja bentar. Mbak Wedi. Bu, Ibu kenal ini Bu? Ini kenal ini? Ibu ini Bu, sebelah sini Bu. Ya. Kenal nggak? Satrio. Kenal nggak? Satrio ngomong. Di sini ini baru keluar Senin. Kenal nggak Ibu? Kenal nggak? Kenal saya tertutup. Loh, gini ya Pak, saya kalau memang pernah bertemu, beracara, saya nggak mengelak ya. Tetapi ini kasusnya kan bukan, saya nggak boleh ketemu orang, saya nggak boleh punya acara sama-sama. Tapi kalau kenal secara personal siapa ya saya nggak tahu. Ya, makanya ini kan Loh, ada. kalau pernah ketemu, pernah mungkin. Tapi kan Ketemu kan? saya nggak mungkin kenal. Oke, sekarang Ini ini siapa? pertanyaannya satu Pak. Sekarang Mas Satrio coba jelaskan, tahu nggak kerja berapa lama di sini sebagai apa biar Pak Wamin ya. Saya kerja di sini 5 bulan lamanya. Dari November 2024 kemarin. Interaksi dengan Bu Diana sering ketemunya berapa kali? Kalau ada acara aja. Berapa kali acara? 2 kali. Acara apa itu? Acara apa itu? Kerjaan atau acara di luar kerjaan? atau apa? Ya kerja ulang tahunnya ini, acara ulang tahunnya Bu Diana sama acara Imlek. Oh, Imlek. Iya. Pak Edi panggil Edi. Di sini kerjanya apa Mas? Kerjanya ya gini Mas, serabutan. Angkat-angkat barang itu sendiri. Angkat-angkat barang. Siap. Izin. Tadi Bu Diana kan menyampaikan kalau Bu Vero itu sudah tidak bekerja lagi atau sudah bisa. Ternyata beliaunya di situ. Tidak bekerja tapi di situ main. Lagi main di sini. Lagi main-main aja nggak boleh. Boleh. Maaf. Saya izin.
Menurut saya ibu ini banyak keterangannya Tidak yang saya mencurigakan. Saya kita serang kepolisian aja urusannya. Ya, Pak. Bentar, saya tambahin satu lagi. Ya, Bu, kalau polisi yang ini Bu, kalau ibu selesai Bu. Nanti Pak. Sebentar, biar dibuka Pak sekalian Pak. Ambil satu aja. Satu aja. Ibu tadi kan mengatakan saya Satu aja. Sebentar, satu aja. Ya, Ini, Bapak dari mana? saya kasih snakel. Ya udah Izin ya, jadi satu aja ini. Ya, oke, Tadi kan Pak. saya Karena terlalu gini Pak menurut saya. Ini blunder dia. Muter-muter nanti. Karena kan kami dari kementerian. Siap. Kami mau tahu juga ketegasannya. Karena persoalan ini kan ini polisi lebih tahu soal nanti proses berikutnya. Siap. Kalau soal berikutnya nanti menurut saya teman-teman dari pengawas garis nakar bisa melakukan pemeriksaannya langsung. Siap. Ini kan langsung karena perintahnya langsung melakukan pemeriksaan, kita bisa K3-nya normanya, tapi kalau ada unsur pidananya itu kewenangan kepolisian. Jadi kalau berikutnya ada hal-hal nanti ini jadi panjang, ini ada bawa lawyernya kan? Saya lawyernya. Lawyernya itu. Nah sebagian segitu, Om Ming. Bu, ibu udah berbohong. Kok bisa? Ibu berbohong pakai nanya lagi ke saya. Ibu bilang nggak kenal Veronica udah resign. Kemudian ternyata yang nggak tahu di benar atau nggak ada. Ada videonya ada nih. Izin Pak. Bapak. Ini untuk menjaga gini. Pak, kalau Veronikanya sudah resign, nggak boleh main-main ke sini. Boleh, sih gitu ya Boleh kan? Terus gimana? Saya Alasan ibu sederhana saya banget harus main. dikirim Ini kemana? tempat bermain atau gudang kerjaan? Terus ibu jangan debat soal itu sama saya. Pak, Ini tempat bekerja atau tempat bermain? kalau dia mau berkunjung kan nggak masalah. Ini tempat bermain atau tempat bekerja? Bekerja, Pak. Jawaban sederhana Bu. Ibu tahu saya libel di tempat saya. Saya ini biasa berdebat soal gituan Bu. Ibu jangan ngajarin hal itu ke saya. Iya. Veronica orang Indonesia. Ibu nggak malu orang kita kesini ngelindungin ibu. Kita kesini bukan untuk neror atau apa, enggak. Kita sengaja ajak penegak hukum, kita ajak wali supaya ibu punya rasa nyaman. Kok tadi berpikir ini jadi liar-liar sono apalah narkoba, apa urusannya, kita nggak ngurusin gitu kan. Kita nggak aja ngurusin persoalan ada ijazah yang ditahan, udah di situ. Kemudian ada persoalan yang lain-lain itu bukan domain kami, bukan Kemenaker. Ini ada penegak hukum, ini kepolisian, ada Kapolres tadi. Kok ibu malah lari-lari ke sana ke sini? Udah fokus Pak, udah kita selesaikan ada 31 atau 30 ijazah yang tertahan. Udah kita pulangkan, udah gitu aja. Ngapain ribet-ribet? Kan gitu gak susah Bu. Nanti habis gini ada 100 orang, Pak, datang ke saya. Terus nanti ada 200 orang, Pak. Ngapain? Nggak tahu. Ya makanya Ibu Bu, di sini kan ada kepolisian. Kalau ada terkait pelanggaran hukum kan Ibu dilaporkan. Bayangin Bu, sejarahnya yang namanya negara dilaporkan oleh model kayak Ibu nih. Baru di Republik ini nih. Pas Wajib ini, udah dilaporin nih. Jadi kita tersinggung. Beliau melaksanakan tugas-tugasnya sebagai eksekutif di sebuah pemerintahan lokal Surabaya. Dia laksanakan, Ibu laporin. Polisi kita itu sampai korporat itu diterima tuh laporan itu tuh. Bayangkan itu aja diterima Bu. Kemudian ada orang yang ganggu 100 orang, 200, 1000 orang, ya pasti diterima lah. Bu, sekali lagi kami sedang melawan yang namanya premanisme. Kita lawan ormas-ormas yang sifatnya meras. Saya tegasin tuh. Jadi itu tugas saya dengan polisian nanti. Ibu jangan bilang-bilang, oh nanti ada 100 orang, 200, apalagi sih? Ibu diperas. Ya pertama kan yang ngadu kan 2. Sekarang katanya berkembang jadi berapa? Yang ngaju apa sih? 30, 40. Ya, karena mereka memang ada masalah Bu, terkait ijazah. Saya nggak tahu, Pak. Loh, Ibu memang berbelit ini Bu. Kemarin sama telepon si Satrio. Satrio enggak? Kemarin sore. Enggak. Ini ada rekamannya Bu. Loh, iya, saya kan bilang. Ini aja udah ngakui. Handphone kan nggak selalu di tangan saya, Pak. Lo kan tadi Suara Suara dia. Coba ini ngawur nih orang nih. Asli. Kacau. Sama nggak kok? saya di sini. Sorry Bu nih. Ini loh, sono apa, sono demo, ada apa, semua itu sudah nggak usah diperhatiin no media sosial kok, nggak usah. Terus ijazah saya gimana ya Cik? Nah ya makanya Cece tuh nyaranin aku tetap kerja. Tapi nanti ijazahnya misalnya saya kerja bisa cair tanpa denda nggak Cik? Ya iyalah, apa aja denda.
aja. Nanti giliran kerja lagi kita kena denda lagi, Cik. Emangnya siapa pernah ada apa? Ya kan waktu Saya pikir ibu kerjanya asik orangnya. Ternyata Iya. Itu kan ngomong masalah tenda, Pak. bukan. Ibu bohong. Ibu nipu. Nipu apa, Pak? Ibu bilang Veronica enggak kenal resign apa. Kalau saya tanya coba dia masih kerja atau enggak? Dia ngelarang kita juga. Tadi kan Bapak ngomong. Iya, banyak bohongnya nih. Veronica anak angkat, Pak. Veronica tuh tadi tak tanya, kami sama kerja di sini, Bu Vera kerja di sini. Saya hanya bantu-bantu, tapi itu dia lagi dalam posisi mengerjakan sesuatu. Bukan main ya? Bukan Ini main. bukan tempat bermain. Ya itu mungkin alibi dia aja main-main. Tanpa Nah, pas dia kepentingan ibu apa sih, Bu? Saya nggak ngerti nutupin hal kayak begitu. Nggak ada. Dosa atau enggak? Ibu dipukulin atau enggak? Saya tanya digamparin atau enggak? Ada nggak yang nanya ibu di sini? Ada nggak? Tanya yang bully, Pak. Saya cuma diem aja. Ibu dibully berapa orang saya tanya? Wah, nggak tahu, Pak. Saya sudah nggak mau lihat lagi. Nih ibu, nih saya dibully sejagat raya nih. Ibu nggak seberapa. Saya ngebelain guru Sritek, sampai di PK saya dibully. Ibu cuma berapa orang aja dibully. Itu resiko di industri media sosial. Kok ibu takut dibully? Ibu lebih takut lagi kalau seandainya ibu menahan kawan-kawan jasanya. Karena itu wilayah pribadi, hak pribadi orang nggak boleh ditahan. Soal bully biarin aja, saya juga dibully kok. Jokowi aja dibully, Prabowo aja dibully, polisi aja dibully. Siapa yang nggak dibully sih? Mereka kurang apa nih bekerja tuh 1 kali 24 jam, polisi tuh ya masih dibully. Coba kalau polisi cuti 3 hari, nggak ada nih di mana-mana pun jahat semua isinya nih. Lagi saya heran, ibu saya tanya, digamparin nggak sama saya? Tabokin nggak? Ditonjok nggak sama polisi? Ditonjok nggak sama Pak Wali? Lalu kenapa harus berbohong? Saya nggak bohong, Pak. Lalu apa, nipu? Lalu apa dong? Bujuk. Keterangan ibu saya berbeda-beda. Soal Bu Veronica tadi katanya nggak tahu di mana. Ternyata ada di sebelah. Saya ngomong, dia sudah resign. Saya nggak mau melibatkan pihak lain. Ya tadi kan ditanya oleh Bu Putri terkait ijazahnya ada di Bu Veronica. Kalau memang Itu kan ibu tahu Bu keterangannya Veronica dia. di sini, harusnya Bu Veronica ibu ajak ke sini. Kalau memang Bu Diana Saya kooperatif nggak dengan mau- Pak Wamen. Saya nggak mau melibatkan pihak Pak lain Wali. dengan omongan abal-abal. Saya nggak mau melibatkan pihak lain. Saya aja. Jangan orang lain. Mau mengikuti dari arahan Pak. Saya aja. Yang dibully saya aja. Proses hukum berjalan. Saran saya begitu, Pak. Kita ya. Ya nanti Kadisnaker kita minta untuk periksa semua soal Udah, norma dan polisi sistemnya. aja. Nanti soal keterangan. Saya mau sekuat apa sih Bu masang badannya? Saya mau tahu nih polisi Bu. Kalau saya nggak ahlinya ya mengintegrasi orang nih, ada kepolisian nih. Ini perwira loh Bu nih, perwira. Dia wadir. Pak Saya mengerti Kapolres. bahwa Anda menyebutkan mengintegrasi orang dan Oh dia ngerekam ini. Ngerekam. Nggak ada yang Nggak apa-apa. Direkam juga nggak apa-apa. Itu keterangan yang bersangkutan kan banyak berbeda. Iya. Semuanya merekam juga. Merekam semua. Iya polisi ada di sini. Ngapain yang banyak media ngerekam? Tinggal minta nanti. Jadi menurut saya biar nanti Pak Kadisnaker di posisi di sini, tapi untuk keterangannya mungkin Pak Polisian bisa lebih dahulu. Nanti bisa diproses Gila, Pak Wali dibohongin, saya dibohongin, polisi Ya, dibohongin. semua kan tanggung Siapa jawab lagi saya. mau di Ya. Saya tidak mau melibatkan pihak lain. Si Veronica panggil tuh kemarin tuh. Saya Ya, Bu, tugasnya gini, kami ini datang kemari kaitannya karena kami ada aturan. Iya. Pertama kan berkaitan dengan ya tanggung jawab semua di saya. Ya, kalau ada pihak yang mengaku ini dan itu, saya tidak mau menyusahkan keluarga. Ya, Gitu nah, Ibu, aja. kami terima kasih. Ibu kooperatif, kami boleh masuk. Meskipun Ibu nggak boleh masuk, kami punya kewenangan untuk masuk ke sini. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan
Jadi Bu Vero itu statusnya tidak bekerja di tempat saya. Dia cuma bantu-bantu aja. Ya itu konteksnya dan tidak mengenal. Kami nggak berkaitan dengan Ibu Vero apa. Ya kalau ada pihak lain yang merasa mengenal, merasa ini, merasa itu, ya itu urusannya pihak yang lain. Kemudian kenal nggak Mbak Vero ini? Sama saya. Nggak cuma nanya itu doang. Kenal. Kalau sampai nggak kenal juga, saya anggap ibu udah keterlaluan. Padahal kan nggak apa-apa, nggak ada yang giniin, asik semua. Tadi itu saya itu menjawab sesuai kapasitas kerja. Sampai bisa cuma nanya jasa di mana, ini di mana, udah tuh dah pulangin aja udah jasanya. Kita ngejamin ibu tetap berusaha. Nggak ada masalah ya apa. Dari awal saya tekan Bu, ibu harus nyaman karena kita negara. Ibu harus kita lindungin. Pokoknya Bu Vero tuh nggak ikut-ikut Pak. Dia nggak pernah tahu dan nggak pernah. Emang kita mau ngapain Bu Vero ini? Tanggung jawabnya itu ada di saya semua. Ibu bukan sedang bertanggung jawab, ibu sedang berbohong. Nama saya Petrus Nestorus. Saya nggak pernah. Kemarin saya masuk, saya kasihkan aja. Ini ya, sama kami ya? Desember ada 2 orang saya sama Gani. Desember ya? Iya. 2024. Iya. Vero kasih ke apa? Ijazah kawan-kawan. Maaf tidak Pak. Tidak Pak? Tidak mau buka masalah Pak. Iya. Ada COVID tuh. Kamu nyerahinnya di mana? Nyerahinnya di mana? Memang menerima mana? Di depan. Ini gini, Jam Vero, kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang bertahan deh. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya, saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur nih. Bu, ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak Pak. Kok Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Ya Pak, tapi saya jangan dibentak dong. Kita nggak mukul kita. Bukan, aneh. Kok ini nyerang ke sini? Ini ke sini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak nahan Pak. Saya nggak tahu Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Bu Vero memang menerima tidak? Enggak. Menerima nggak? Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini nggak? Tidak ya, ini ada rekaman ya. Ibu Vero tidak kenal nggak sama rekaman yang ini. Saya kenal. Tapi pernah ketemu? Kenal. Menerima ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah. Ijazahnya ini siapa namanya ini? Dan SKCK. Waktu daftar. Vero kamu nanti berbohong kamu. Oke ya, ini Mbak Vero, ini banyak hati-hati. Ini akan menjadi keterangan dari pihak-pihak kepolisian. Sumpah di wal kitab dulu nih, Veronica nih. Sumpah di wal kitab dulu. Iya, sama. Di agama saya kan nggak boleh Pak. Nggak boleh. Semua kita beragama. Gimana sih? Ibu pikir agama saya diragukan? Saya ini orang Kristen. Ini orang Islam. Emang, ibu udah ngawur nih Bu, asli. Cara diskusi udah nggak sehat dengan ibu nih. Ada di situ. Kita bilang kita baik, kita apa? Kita cuma minta ijazah dipulangin, udah itu doang. Kita nggak minta duit kesini. Kita tetap ini biar berjalan. Gitu ya Pak. Dek, kamu inget ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum, ya? Kamu tahu itu ya? Iya. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri. Siapa? Ya, di sini ada Pak Wadir, Ada Kapolres. Pak Wadir Krimsus. Pak Krimsus sama Pak Kapolres. Ada Pak Wawali. Pak Wawali di sini. Kepala dinas, pengawas dan semuanya. DPRD, anggota dewan. Siapa? Apa sih nggak bertemu logikanya? Kenapa sih berat sekali itu? Apa sih? Nggak beratnya apa? Nggak, kalau ada utang saya bayar deh sekarang. Kalau ada terkait utang di situ saya bayar. Ngomong aja. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang? Bukan wewenang, ini bukan soal wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti Pak. Tahu aja deh di mana tempatnya. Veronica, sebentar. Kamu tadi kan kenal sama si belakang itu, siapa namanya? April, Pak. Peter, sama Peter, kenal kan? Kenal. Pada saat dia kerja di sini kan menyerahkan ijazahnya ke kamu. Betul? Menyerahkan ijazahnya ke kamu kan begitu. Saya nggak
Saya lupa. Oh, enggak. Ini loh. Kamu berdua waktu itu dia ngaku menyerahkan ijazah ke kamu kan begitu. Ojo ngomong lupa. Baru 2024 kemarin. Desember akhir. Desember baru 3. Agak pengen aneh kok. Kan mesti tahu lah kamu. Nggak mungkin lagi loh. Nggak mungkin bohong lah orang. Oh loh. Mas Bayu, kalau izin saya ingatkan Pak Wali, Saman pernah transfer gaji ke seseorang, baik bukan gaji, pernah transfer ke seseorang temanmu? Kalau transfer pernah. Oke. Tunjukkan transfernya. Oh iya, saya masih. Ke siapa sampean? Waduh, banyak. Oke. Banyak yang tidak. Atas namamu ya? Iya. Oke. Pak, kenal berarti Pak. Bro, kamu kan masih kerja di sini tau sampai sekarang? Enggak. Nah, terus kesini ngapain kamu? Saya ngambil berkas-berkas saya, ngambil data barang-barang saya di sini. Loh lah ya, artinya kamu masih ada aktivitas di sini. Kamu udah kerjanya resign atau apa? Saya tidak kerja di sini. Jadi begini intinya. Saya tidak ngomong nggak kerja, ini kan ya harus terima ijazah. Nah, begini Bang, gaji juga, transfer gaji juga. Beliau datang ada kapasitas sebagai perwakilan negara. Di sini ada penyidik, ada pihak berwajib, ada Pak Wali. Permintaan kita dari Dewan DPRD, permintaan kami ini adalah mewakili negara. Jadi apapun keterangan Anda itu harusnya disampaikan, bukan ditutupi. Justru berarti Mbak Vero, kita nggak meras, kita nggak ada tindak kekerasan. Ini kan hanya harapan kita Mbak Vero bisa kooperatif. Karena Mbak Vero tidak mau menjawab, kami anggap tidak kooperatif. Maka Pak Wamen juga pasti akan ada langkah hukum. Bagaimana saya tidak. Padahal kehadiran beliau ke sini adalah ingin menjaga industri tetap jalan, hak tenaga kerja juga dilindungi. Tujuan Pak Wamen dan Pak Wawali itu sebetulnya datang ke sini hari ini, memberikan titik tengah, memberikan solusi. Kita saya ke penegak hukum aja loh biar. Tapi monggo ini dijalankan saja kalau begitu. Kalau memang Bu Diana dan Mbak Vero nggak mau kooperatif. Aduh, di sini kan saya nggak punya wewenang ya untuk mengikut Tidak wewenang. Saya minta ngaku aja udah. Iya. Ribet banget gitu. Udah yuk cepet. Ya udah ke kepolisian aja. Kita menjaga ini supaya di sini bagus. Memberikan suatu perhatian khusus untuk Surabaya tentang penahan ijazah. Tapi Diana pun tidak mau kooperatif dengan baik dalam memberikan suatu penjelasan. Ada DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Cahyo, ada DPRD Kota Surabaya pimpinan, Mas Baktiar, dan ada Pak Kapolres Tabes, ada status daripada kementerian. Ucapkan terima kasih supaya persoalan ini segera selesai dan clear. Dan ini kita serahkan pada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian karena mereka berbelit-belit memberikan suatu keterangan seperti itu. Ini sudah di situ Mbak Putri dulunya. Ada map orange ya? Iya, map orange. Ya mungkin udah pindah. Ini mungkin Mbak, ini Mbak. Ini udah lamaran ya. Udah cukup ya. Pak, cukup. Nanti biar diproses aja. Misi. Mau masuk. Ting. Masnya namanya siapa? Kerja di sini udah lama. Enggak tahu. Le. Baru hari ini. Ting. Le. Ayo Pak, masuk. Bapak masuk. Bantu. Ini Pak. Ngawasin Pak. Ini kan milik Bapak nih. Itu pasti yang baju biru nggak tahu lokasinya di mana. Ini bisa sebentar. Padir. Yang Bapak itu terus tanya Putri, tunjukin di mana kebetulan tempat ini biasanya. Tanya. Mbak, kasih tunjukkan biar Bapak itu saksi. Biar saksi kan. Pak, ditanyain sama Putri aja di mana biasa ditaruh. Di sini. Enggak nanti. Ada nggak di sini? Nggak tahu. Atau dekat pada surat-surat, tapi saya tunjukkan ya surat. Saya biasa lamaran itu dan lamaran. Aslinya Tadi jasanya. Fotokopi. Foto asli juga. asli udah yuk. Sorry.
SKHU itu. Silakan Pak. SKHU. Sebentar ya. Yuk, bubar yuk. Pak, terkait sidari ini apa yang menjadi temuan Bapak? Karena kan kasus ini pemilik tidak pernah mengakui, padahal banyak bukti yang sudah menunjukkan berbagai tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh pegawai gitu, Bapak. Kalau kawan-kawan melihat hal itu, kejadiannya hari sama. Artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara nggak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, Ini kan ada mempertahankan laporan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus ditindak loh, harus ditindak, nggak bisa enggak, harus ditindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah, 30 Pak? Iya, sementara yang dikuasakan ke kami 14 orang. Masa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4. Perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Apalagi sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu Pak? Perda nomor 8. Pak, selain itu kan menyatakan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak, dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami detail. tidak mungkin melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Gimana jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Upah lembur juga tidak dibayar. Hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang Sholat untuk Jumat. Sholat Jumat dibatasi 20 menit. Pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya, ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Itu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat adanya bukti pelanggaran Pak. Kita serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Sampai saat ini Pak, kita seperti semua apa, akan evaluasi, kita akan audit. Pak, sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Jawabannya semoga. Barang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke aparat penegak hukum. Itu. Oke. Oke ya. Oke.